Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya terkubur di bawah tanah selama 7 hari dalam keadaan hidup, lalu kembali untuk menceritakan rahasia besar di balik liang lahat yang tidak pernah diketahui manusia biasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyelami kisah yang penuh dengan hikmah dan ilmu yang sangat mendalam ini, mari kita dukung syiar dakwah ini dengan cara klik tombol like, tinggalkan komentar yang membangun, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar bersama di jalan kebaikan. Hari ini kita tidak hanya sekadar bercerita, tapi akan membedah sebuah ilmu besar mengenai kunci keselamatan seorang wanita di akhirat yang sering kali dianggap sepele, namun menentukan apakah ia akan menjadi penghuni surga atau justru merasakan pedihnya siksa kubur. Kisah luar biasa ini bermula dari seorang wanita dari kaum Bani Israel yang melakukan sebuah tindakan ekstrim demi memenuhi nazarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesembuhan anaknya dari penyakit yang sangat parah, ia rela dikubur hidup-hidup selama 7 hari. Di dalam kegelapan yang mencekam itu, Allah membukakan tabir alam malakut baginya melalui sebuah lubang cahaya yang menembus ke sebuah taman yang luas. Di sana, ia menyaksikan realitas yang sangat kontras antara dua orang wanita yang berada di alam barzakh. Penglihatan ini bukanlah sekadar mimpi, melainkan edukasi nyata tentang bagaimana setiap perilaku di dunia akan bertransformasi menjadi kenikmatan atau penderitaan di alam kubur. Pelajaran pertama yang sangat mendalam dari pertemuan tersebut adalah tentang hakikat ibadah. Ketika wanita ini memberikan salam, kedua penghuni alam barzakh tersebut tidak menjawabnya. Mengapa? Karena di alam kubur, pintu amal telah tertutup rapat. Mereka menjawab bahwa mengucapkan salam adalah bagian dari ibadah, dan mereka sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk beribadah sedikit pun. Ini adalah pengingat keras bagi kita bahwa setiap detik di dunia adalah aset yang sangat berharga sebelum datangnya masa di mana kita merindukan satu kali saja sujud atau satu kali saja ucapan salam, namun sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Fokus utama dari ilmu yang bisa kita petik adalah rahasia di balik perbedaan nasib kedua wanita tersebut. Wanita pertama terlihat sangat mulia, dinaungi dan dikipasi oleh sayap-sayap burung yang indah. Hal ini ternyata bukan karena banyaknya sholat sunnah atau harta yang ia sedekahkan semata, melainkan karena keriduan suaminya. Ia adalah sosok istri yang sangat patuh dan menjaga perasaan suaminya hingga akhir hayatnya. Sebaliknya, wanita kedua mengalami penderitaan yang sangat memilukan, di mana paruh burung terus-menerus melukai kepalanya. Tragisnya, wanita kedua ini di dunia adalah orang yang sangat tekun beribadah, namun ia memiliki satu cacat besar dalam akhlaknya, yaitu ia durhaka kepada suaminya dan meninggal dalam keadaan suaminya tidak ridho kepadanya. Ilmu ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang menjadi fondasi bagi setiap wanita muslimah dalam berumah tangga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah berpesan, "Unzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Artinya, perhatikanlah di mana posisimu terhadap suamimu, karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa bagi seorang istri, jalan menuju surga itu sangat dekat, namun pintu neraka pun bisa terbuka lebar hanya karena ketidakmampuan menjaga lisan dan sikap terhadap suami. Ketaatan kepada suami dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat adalah kunci yang bisa membatalkan siksa kubur. Siksaan yang dialami wanita dalam kisah tersebut baru berhenti setelah wanita yang dikubur hidup-hidup itu kembali ke dunia dan memohonkan maaf serta ridho dari suami si wanita tersebut. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh ridho seorang manusia, dalam hal ini suami, terhadap ketenangan jiwa di alam barzakh. Kesimpulan besar yang harus kita bawa pulang adalah bahwa ibadah ritual seperti sholat dan puasa memang wajib. Namun hubungan antar sesama manusia, terutama antara istri dan suami, memiliki kedudukan yang sangat krusial di sisi Allah. Jangan sampai ketaatan kita di atas sajadah justru hancur berantakan karena lidah yang tajam atau sikap yang merendahkan pasangan di rumah. Mari kita jadikan kisah ini sebagai cermin untuk memperbaiki diri,
Karena kita tidak pernah tahu kapan giliran kita yang akan masuk ke liang lahat tanpa membawa apa-apa selain amal perbuatan. Semoga pembahasan ini menambah khazanah keimanan kita dan membuat kita lebih berhati-hati dalam bersikap kepada orang-orang terdekat kita. Jangan lewatkan video-video edukasi Islami berikutnya yang tidak kalah menarik dan penuh dengan rahasia langit yang akan membantu kita semakin istiqomah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.